Kenali, nama ibu siapa? Nama saya Sunarti. Ibu senang dipanggil apa? Saya sukanya dipanggil Jamilah. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Saya sedang takut, Mbak. Takut. Berarti ya keluhan hari ini apa? Saya sering terganggu, ada suara-suara aneh soalnya saya nggak tahu itu dari mana. Baiklah, kalau begitu kita bercakap-cakap dulu ya Bu ya. Mau di mana? Mau di ruang tamu? Berapa lama? Mau 30 menit? Di kamar saya aja, Mbak. 30 menit juga nggak apa-apa. Saya takut keluar. Tidak apa-apa Bu, kan ada saya. Kalau ada suara-suara aneh yang mengganggu ibu, akan saya bantu. Baik, kalau gitu ayo, Mbak. Baiklah, sebelum kita mulai, ibu tarik nafas dulu yang dalam supaya ibu rileks. Udah, Mbak. Bagus ibu. Ibu, apakah ibu suka mendengar atau melihat sesuatu? Iya, Mbak, saya sering dengar suara aneh. Saya nggak tahu suara-suaranya itu dari mana. Apakah pengalaman ini sewaktu-waktu saja atau terus-menerus ya Bu? Sering banget, Mbak. Kadang suka sebelum tidur tuh suka sering kedengar. Kapan ibu mengalami hal itu Bu? Kalau saya lagi sendirian sih, Mbak. Berapa kali sehari ibu mengalaminya? Pada keadaan apa terdengar suara sesuatu yang aneh-aneh? Kalau berapa seringnya, pokoknya sering banget deh, Mbak. Apakah pada waktu sendiri? Iya, Mbak. Kadang kalau saya lagi sama anak saya tanpa suami saya juga. Bagaimana dengan kegiatan ibu sehari-hari? Apa terganggu? Terganggu banget, Mbak. Kadang saya sampai tidak berkonsentrasi. Selain ibu yang biasa sama putri ibu siapa? Kalau saya lagi sama suami saya ditemenin ayah saya. Kalau misalnya ayah saya kerja, saya ditemenin sama suami saya. Yang penting anak saya aman. Suara seperti apa yang ibu dengar? Boleh saya tahu? Kayak suara buang anakmu gitu, Mbak. Anak ibu usia berapa bulan atau berapa tahun? Anak saya masih 2 bulan, Mbak. Selama ini apa yang ibu lakukan jika mendengar suara-suara aneh? Saya cuma istighfar sambil peluk erat-erat anak saya. Saya takut suatu saat saya nggak bisa kendaliin diri saya. Bagus ibu. Ibu mau menceritakan semua ini. Sampai saat ini perlindungan diri ibu terhadap suara-suara itu sudah bagus ya Bu ya. Tetap dipertahankan. Ibu bisa meminta bantuan saya kapanpun saja, saya akan membantu ibu untuk bisa minimalisir terjadinya hal-hal aneh gitu. Oh gitu ya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak, sarannya. Salah satu cara untuk menghilangkan atau mencegah suara-suara itu dengan cara menghardik ibu sendiri. Gimana, Mbak, tapi cara menghardiknya? Nah, begini, ketika ibu mendengar suara-suara aneh, ibu bisa pergi ke suatu tempat, kemudian ibu teriak sekencang mungkin, "Aku tidak mau membuang anakku." Begitu terus Bu, ulangin ketika ibu dengar itu suara itu. Ketika ada yang menyuruh ibu suruh buang anakmu, ibu boleh teriak sekencang mungkin gitu. Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, sarannya. Apakah ibu sudah paham? Iya, Mbak, sudah paham. Bagaimana perasaan ibu setelah ibu mau bercerita pada saya? Ya, saya jadi yakin kalau suara yang saya dengar itu nggak nyata. Iya, bagus ibu. Nah, untuk besok saya akan mengajarkan untuk mencegah suara-suara itu lagi. Kira-kira ibu mau pukul berapa? Mau di mana? Apa mau kayak gini aja seperti sekarang? Yang kayak gini aja deh, Mbak, nggak apa-apa. Di mana ibu kira-kira kita mau ngobrolnya? Di kamar saya aja. Di sini. Di sini juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Jangan lupa untuk meminta bantuan saya atau perawat atau keluarga ibu jika ada apa-apa. Assalamualaikum Ibu. Salam.